Pembacaan kita saat ini terdapat dalam Ratapan 1 ayat 1 sampai 6. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, menang kalah itu hal yang biasa. Kita sering mendengar kalimat ini. Maka saat kita menang, kita tidak akan larut dengan euforia kemenangan yang berlebihan. Dan ketika kita kalah, kita pun tidak akan larut dalam kekecewaan. Namun kalau mau jujur, adakah orang yang menginginkan kekalahan? Tentu tidak. Kita ingin selalu menang. Dan tema renungan yang diberikan oleh PGI di dalam perayaan perjamuan kudus ini adalah kemenangan hanya darinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah merancang kemenangan bagi umatnya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Allah memanggil Israel dan menetapkannya sebagai pemenang. Dalam ayat 1 pembacaan kita dari kitab Ratapan 1 disebutkan di sana ada kata agung dan kata ratu. Ini merupakan gambaran kehidupan umat Israel pada masa lalu. Allah memanggil dan menempatkan Israel sebagai ratu di antara kota-kota, Yerusalem sebagai ratu di antara kota-kota. Allah memberikan Israel kekuasaan, keagungan, kemuliaan. Inilah rancangan Tuhan bagi Israel, pun bagi kita semua. Allah merancangkan kemenangan bagi Israel, kemenangan bagi kita. Itu sebabnya juga Kristus Yesus sudah datang untuk memenangkan kita dari kuasa dosa. Ini adalah berita yang harus selalu kita ingat dan kita beritakan. Allah mau membawa kita pada jalan kemenangan. Berita ini adalah kekuatan saat berhadapan dengan berbagai pergumulan. Engkau adalah pemenang. Tuhan sudah merancangkan kemenangan bagimu. Katakan pada diri saudara saat saudara berada dalam pergumulan, saya adalah pemenang. Saya adalah pemenang. Katakan pada kiri kanan Bapak Ibu Saudara, engkau adalah pemenang. Engkau adalah pemenang. Kita adalah pemenang. Itulah rancangan awal Tuhan. Ini berita pertama, pesan pertama dari firman Tuhan. Allah menetapkan kita sebagai pemenang. Namun mengapa Yerusalem, ratu itu kemudian menjadi seperti janda yang ditinggalkan dalam keterpurukan, tanpa keagungan? Mengapa Yerusalem yang adalah penguasa atas bangsa-bangsa kemudian menjadi bahan olok-olokan bangsa lain? Karena mereka tidak lagi melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan. Dalam ayat 5 Ratapan pasal 1 dikatakan, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Allah telah mengingatkan Israel untuk taat kepadanya. Melalui nabi-nabinya termasuk Nabi Yeremia, Allah sudah mengingatkan Israel untuk kembali kepadanya. Dalam kenyataannya mereka malah menduakan Tuhan dan melakukan banyak pelanggaran. Akibatnya Tuhan menghukum mereka. Pengalaman Yehuda mengajarkan kita bahwa orang yang tidak berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan akan kalah. Ini pesan yang kedua dari firman Tuhan di hari ini. Orang yang tidak berjalan sesuai rancangan Tuhan akan kalah. Maka sepanjang kita dalam perjuangan, tetaplah berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan
dan jangan sekalipun kita menyimpang dari jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan. Jangan berbelok. Tuhan sudah tetapkan itu, ikuti jalannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehancuran Yerusalem membuat umat meratap, umat berduka cita. Nah, meskipun kitab ini berisi keluhan dari umat Israel akan kehancuran Yerusalem, bukan berarti bahwa mereka diajak untuk selamanya berduka cita. Kekalahan Israel dimaksud supaya mereka belajar dari pengalaman itu sehingga bisa kembali menata langkah baru. Masih ada harapan bagi mereka untuk kembali meraih kemenangan. Maka dari kekalahan itu, mereka harus bangkit kembali. Kekalahan itu harus mereka jadikan sebagai titik balik untuk meraih kemenangan. Nah, saudara, saat kita berada pada titik terendah dalam hidup kita, firman Tuhan menyapa, mari bangkit dari kejatuhan. Jadikan kekalahan sebagai titik balik untuk meraih kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Ini pesan ketiga. Jadi yang pertama, Tuhan sudah merancangkan kemenangan. Yang kedua, bahwa seringkali kita menyimpang dari rancangan Tuhan itu dan akhirnya kita kalah. Orang yang berjalan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan pada akhirnya kalah. Yang ketiga, kekalahan itu mari jadikan sebagai titik balik untuk kita meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita ada di sini untuk merayakan perjamuan kudus. Perayaan perjamuan kudus adalah perayaan sukacita karena dengan kematian dan kebangkitan Kristus kita dibenarkan dari kutuk dosa. Perayaan perjamuan kudus adalah perayaan kemenangan yang kiranya memberi kita semangat baru. Mungkin kita lelah, kita merasa tidak berdaya, kita hilang semangat untuk berjuang. Hari ini firman Tuhan menyapa, ayo bangkit, ayo lanjutkan perjalanan. Meski tantangan di depan masih menghadang, tetaplah maju bersama Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tetapi berjuanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah kemenangan.